Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa tamana fa'wa bihim fid darain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di sini saya Muhammad Wildana Muhaladun beserta teman saya Lia Widiastin Kusnaini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Kurikulum Nasional, yang mana materi kami ini merupakan subbab dalam perkuliahan kita dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh bu dosen kita. Saya di sini Lia Widiastin Kusnaini akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, nantinya hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klassikal. Terus yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dan penjelasan menggunakan pendekatan dan bermetode variasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, melainkan dari sumber belajar lainnya yang di dalamnya terdapat unsur-unsur edukatif. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu penetapan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya, pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi dan evaluasi. Yang terakhir, kompetensi yang dicapai merupakan pernyataan tujuan yang harus dikuasai peserta didik dan menggambarkan hasil belajar dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Selanjutnya, keunggulan kurikulum berbasis kompetensi. Terdapat beberapa keunggulan yang terdapat pada kurikulum ini, yaitu yang pertama, pendekatan ini bersifat alamiah, bertitik tolak, berfokus pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan beberapa potensi yang dimiliki sesuai dengan potensi peserta didik masing-masing. Nah, yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi dapat mendasari pengembangan kemampuan seperti penguasaan keahlian tertentu. Dan yang terakhir adalah ada mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat memakai pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan selanjutnya yaitu kurikulum KTSP yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, KTSP itu suatu program yang seharusnya itu dijalankan oleh pendidikan tersendiri. Penyusunan KTSP ini dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi, yang mana ini kelak akan membentuk dari pendidikan tersebut. Dalam pembentukan KTSP itu sendiri, STP itu dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang adanya perkembangan dari KTSP itu. Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dengan demikian, melalui KTSP ini diharapkan semua lembaga pendidikan mampu mengembangkan pendidikannya dengan baik, dengan cermat, dan secara teratur.
Seperti yang kita ketahui dalam model pengelolaan kurikulum yang sentralistis seperti kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia.